Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok yang terdiri dari Dimas Tegar Maulana, Muhammad Alfian, Arya Dwi Rangga, dan saya sendiri Muhammad Arya Pratama untuk mempresentasikan tentang uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI. Baik, UKBI adalah sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Dan UKBI pun terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi pertama, seksi 1, mendengarkan. Seksi 1 atau seksi mendengarkan adalah tahapan uji dalam UKBI untuk menguji kemahiran mendengarkan. Kepada peserta diperdengarkan 4 jenis dialog dan 4 jenis monolog atau 4 jenis monolog. Setiap dialog dan monolog terdapat 5 pertanyaan pada buku soal. Dan yang kedua yaitu seksi merespon kaidah. Seksi kedua atau seksi merespon kaidah yakni adalah tahapan uji dalam uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI untuk melihat respon peserta uji terhadap kesalahan penggunaan kaidah bahasa Indonesia. Jumlah soal pada seksi 2 sebanyak 25 soal dengan durasi waktu pengerjaan selama 25 menit. Dan yang ketiga yaitu seksi membaca. Seksi ketiga itu seksi membaca. Seksi membaca adalah tahapan uji dalam uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI untuk menguji kemahiran membaca. Peserta diminta membaca 5 buah teks di dalam buku uji. Setiap teks mewakili ranah komunikasi tertentu. Dan yang terakhir, yang seksi kelima adalah berbicara. Apa itu seksi berbicara? Seksi berbicara merupakan tahapan uji dalam uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI untuk menguji kemahiran berbicara penutur bahasa Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara lisan. Dan yang keempat yaitu seksi 4 dari UKBI dari antara 5 seksi yaitu seksi menulis. Apa itu seksi menulis? Seksi menulis adalah tahapan uji dalam uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI untuk menguji kemahiran penutur bahasa Indonesia dalam menyampaikan gagasan secara tertulis dengan teknik terbimbing. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada ranah materi UKBI. Ranah materi UKBI ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ranah komunikasi, lalu yang kedua ada ranah komunikasi wacana sosial, ranah komunikasi wacana vokasional, dan ranah komunikasi wacana akademik. Untuk di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai ranah komunikasi. Jadi di ranah komunikasi ini dibagi menjadi 4, ada ranah komunikasi wacana sintas, yaitu wacana atau kutipan wacana memperlihatkan kesadaran berkomunikasi untuk kepentingan personal di tempat umum. Lalu yang kedua ada ranah komunikasi wacana sosial. Wacana sosial memperlihatkan gambaran tentang kepentingan interpersonal. Dengan wacana sosial sekurang-kurangnya peserta uji itu dapat memahami bagaimana menjalin komunikasi dengan orang lain dalam rangka menjalin kerjasama, mengungkapkan kepedulian, dan mengungkapkan gagasan dalam meningkatkan hubungan. Lalu yang ketiga ada ranah komunikasi wacana vokasional. Wacana vokasional ini memperlihatkan kesadaran berkomunikasi mengenai perilaku produktif. Misalnya menceritakan proses, terus urutan langkah-langkah, lalu ciri-ciri, dan kiat melakukan sesuatu yang bersifat produktif. Lalu yang keempat dari ranah komunikasi itu ada ranah komunikasi wacana akademik. Di sini wacana akademik itu memperlihatkan gambaran tentang kesadaran berkomunikasi mengenai perilaku keilmiahan untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Misalnya mengenai temuan ilmiah atau laporan iptek. Selanjutnya ada ranah materi UKBI yang kedua yaitu ranah bidang ilmu. Materi UKBI merujuk pada berbagai ranah bidang ilmu. Pada hakikatnya, setiap bidang ilmu dapat digunakan sebagai bahan wacana UKBI. Yang ketiga ada ranah dimensi kognitif.
memuat tingkat kognitif dari Bloom yang dapat dipetakan dalam soal uji, yaitu mengingat, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Ketika mengambil baterai uji lengkap, peserta juga diuji dalam mencipta wacana tulis dan lisan. Yang terakhir ada ranah dimensi pengetahuan, yaitu yang memuat di dalam soal terbagi atas 3 bentuk, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alfian. Oke, yang selanjutnya ada media penguji UKBI. Media pengujian UKBI itu ada 3. Yang pertama ada UKBI berbasis kertas, yang kedua ada UKBI luring, ketiga ada UKBI daring. UKBI berbasis kertas itu adalah pengujian yang dilakukan secara manual. Dalam pengujian ini peserta menerima buku uji, yang dimana ada 5 buku uji, yaitu yang pertama buku yang berwarna merah untuk sesi 1, yaitu mendengarkan. Kedua ada kuning untuk sesi kedua, yaitu merespon kaidah. 3 ada biru untuk sesi 3, yaitu membaca. Merah muda untuk sesi 4, yaitu menulis, dan hijau untuk sesi 5, yaitu berbicara. Nah, selanjutnya ada UKBI luring. UKBI luring sendiri terdiri atas modul-modul aplikasi yang tergabung dalam sistem pengujian UKBI dengan menggunakan jaringan komputer dalam satu jaringan LAN yang digunakan oleh UKBI dalam rentan waktu yang sesuai dengan jadwal pengujian. Untuk selanjutnya ada UKBI daring. Sistem UKBI daring itu merupakan suatu keterpaduan kerja antar modul aplikasi perangkat lunak untuk menyelenggarakan layanan UKBI yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kesimpulan, sebagai sebuah bahasa modern, standar kemahiran berbahasa Indonesia telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kemahiran berbahasa seorang penutur bahasa. Dibutuhkan sebuah alat untuk mengetahui tingkat kemahiran itulah. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan sebuah alat uji kemahiran berbahasa bernama Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau yang dikenal sebagai UKBI. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.